Bapak Ibu, kembali kita di dalam sarapan. Kita akan merenungkan sebuah tema tentang dijauhkan dari cemooh. Terambil dari Mazmur 12 ayat yang kedua sampai dengan 9. Tetapi kita akan membacanya dari ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Mari kita berdoa. Tuhan, puji Tuhan kalau pagi ini kami boleh bangun. Dan terima kasih karena pemeliharaan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan sekarang Tuhan, kami juga ingin dibekali oleh firman kehidupan-Mu yang terus mengubahkan kami, yang membekali kami untuk kami bisa berjalan di sepanjang hari ini dengan kekuatan dan topangan tangan Tuhan. Maka berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami juga siap untuk merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, rasanya tidak asing ya di telinga kita ketika kita ini mendengar artis yang meninggal bunuh diri karena bulian dari netizen. Ya, sebut saja Yoo Joo-eun ya, artis Korea yang meninggal karena bunuh diri pada Agustus tahun lalu. Nah, dia ini tekanan kerja sebagai public figure dan juga dia ini depresi sehingga ketika ada komentar jahat dari netizen, diduga itu menjadi salah satu pemicu bintang ini mengakhiri kehidupannya. Ada sebuah ungkapan Bapak Ibu bahwa kata-kata itu bisa membunuh, itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Desas-desus yang tidak berdasar dan komentar jahat telah membuat banyak selebriti ini kehilangan pekerjaan dan bahkan nyawa mereka. Nah, kisah artis ini Bapak Ibu memberi gambaran kepada kita bahwa bahaya dari kata-kata yang kita ucapkan, terlepas itu dari guyonan ataupun nggak sengaja, ataupun kita memang benar-benar tulus di dalam menasehati dan menegur mereka. Di dalam firman yang kita baca pada pagi ini Bapak Ibu, Daud dia juga mengalami hal yang sama. Daud juga mengalami tekanan dan depresi akibat dari berita-berita yang tidak benar tentang dirinya. Dia merasa berperang di tengah-tengah pedang dan perisai di antara gosip masa hidup Daud ketika dia itu berada di kerajaan Saul. Nah, pada waktu itu kan Daud menjadi sasaran kecemburuan dan juga kemarahan Saul yang merasa terancam karena keberadaan Daud ini, sehingga Saul itu mengkampanyekan untuk orang-orang itu melawan Daud dan ingin mendapat dukungan dari rakyatnya. Seorang ternama bernama Benjamin Bapak Ibu pernah mengatakan, karena saya tidak bisa mengatur lidah saya sendiri, bahkan di dalam diri saya sendiri, bagaimana saya bisa berharap untuk mengatur lidah orang lain? Nah, inilah Bapak Ibu sebabnya Daud itu merasa tidak berdaya dan frustasi dengan cemooh orang-orang yang merusak ini. Dia membenci bukan hanya karena ucapan mereka tentang dia, tetapi juga karena kesombongannya yang membuatnya begitu sulit untuk dihentikan. Seolah-olah Bapak Ibu mereka itu dengan bebas berkata, kamu itu tidak akan pernah bisa membuat kami berhenti berbicara sesuka hati. Fitnahan dan laporan jahat tentang dia memicu kemarahan Saul dan membuat orang-orang itu menjauhi dia. Nah, dalam kondisi ini Bapak Ibu, Daud itu berseru kepada Tuhan melalui doanya. Daud memohon agar Tuhan itu menolongnya dan Daud yakin bahwa Tuhan pasti mampu menjaganya dari cemooh orang-orang yang membenci dia. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 12 Bapak Ibu, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ini Bapak Ibu menjadi perenungan bagi kita, akibat dari hoaks ternyata sangat fatal Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu kita juga belajar
supaya kita ini bisa berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan bijak, positif, membangun, menjadi berkat. Kalau kita mendapatkan gibahan dari orang lain yang belum tentu kebenarannya dan kita belum cross check kepada orang yang bersangkutan, lebih baik kita diam, Bapak Ibu. Lebih baik kita menyimpannya dalam hati dibanding kita nanti menjadi pemicu yang membuat mereka jadi semakin panas. Kalau kata orang Surabaya, Bapak Ibu, kita itu jangan KCC. KCC itu apa? Kakean, cocot. Karena kalau kita terlalu banyak cincong, Bapak Ibu, kita ini nanti melukai sesama kita. Mungkin maksudnya kita hanya sakno ya, kayak berbelas kasihan. Tetapi ternyata ucapan kita itu, omongan kita, gibahan kita itu bisa membuat orang lain salah paham. Makanya Bapak Ibu, kita belajar supaya kita juga menjaga ucapan kita, supaya kita juga dijauhkan dari cemoohan orang lain, sehingga bibir kita ini kita pakai hanya untuk kebenaran firman Tuhan yang ditegakkan, yang disalurkan, yang diperkatakan kepada mereka yang membutuhkan ucapan segar dari diri kita. Dan biarlah Bapak Ibu, janji Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, tetapi terus memperbarui kita untuk kita boleh menyenangkan hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon, karena kelemahan kami ini adalah di dalam perkataan Tuhan, sehingga kerap kali tanpa disadari kami ini tidak hanya melukai sesama kami, tetapi kami juga menghujat Tuhan di dalam tutur kata kami. Kami mohon Tuhan supaya sepanjang hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami, agar kami bisa menjaga tutur kata kami dan agar kami juga dijauhkan dari cemooh. Tapi pun Tuhan, kalau kami mendapatkan hal itu, hati kami juga bisa diberikan pengelolaan yang baik untuk kami bisa mengendalikan diri kami dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan, tolong kami karena sepanjang hari ini kami butuh penyertaan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. Sampai jumpa.